Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Keluarga adalah sesuatu yang dapat disebut sebagai lembaga yang sangat unik. Kenapa saya katakan bahwa keluarga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang sangat unik? Karena di sisi yang lain ada orang-orang yang begitu bersuka cita dengan keluarga, karena dianggap keluarga adalah sumber inspirasi, keluarga adalah sumber damai, keluarga adalah sumber berkat. Bahkan dia merasakan dia mengalami suasana sorga di dalam keluarganya. Tetapi di sisi yang lain ada orang-orang yang memandang keluarga sebagai sumber ikatan, sebagai sumber tekanan, sebagai sumber sakit hati dan kebencian. Bahkan tidak sedikit yang mulai menganggap keluarganya sebagai neraka yang ada di muka bumi. Makanya ada orang-orang yang pulang kantor malas untuk pulang, nongkrong di kafe setengah mabuk baru mau pulang, karena dia berkata, aduh gak siap saya dalam kondisi lelah, pulang keluarga nanti ribut lagi, persoalan lagi. Tidak sedikit orang yang akhirnya lari dari keluarga dan berkata, pendeta, mungkin meskipun saya ngerti perceraian itu salah, tapi kayaknya hanya perceraian lah yang bisa menyelesaikan persoalan saya, karena saya stres berat dengan keluarga saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang keluarga itu tergantung bagaimana kita mendesainnya. Karena bicara tentang keluarga itu bukan hanya bicara pernikahan di depan pendeta, mohonkan berkat Tuhan, lalu rumah tangga itu pasti bahagia. Kalau kita bicara tentang keluarga, kita bicara tentang rumah tangga, maka kita harus mulai selalu dari dasarnya, bagaimana kita membangun keluarga. Dari mulai masa kita memilih pasangan teman hidup, adakah kita berdoa? Adakah itu kita mengerti dan memahami sebagai rencana Allah? Adakah kita mengerti ini loh pasangan yang Tuhan kendaki? Atau sekedar karena dia cakep, karena dia gagah, karena dia kaya, karena dia dapat membahagiakan saya menurut hitungan ekonomi? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kegagalannya. Kita dasari pembentukan keluarga kita dengan alasan-alasan duniawi, bukan alasan-alasan sorgawi. Lalu selanjutnya setelah kita membangun dasarnya, bagaimana kita membangun tiang-tiang penopang dalam keluarga itu? Apakah dengan kasih? Apakah dengan ucapan syukur? Apakah dengan menerima apa adanya? Atau dengan tuntutan-tuntutan, dengan ambisi-ambisi duniawi? Lalu bagaimana kita menyelesaikan konflik-konflik dalam keluarga? Adakah kita selesaikan dalam terang firman Tuhan? Atau kita selesaikan dengan emosi dan amarah yang meledak-ledak? Sehingga kalau kita bicara tentang keluarga, tergantung bagaimana kita mendesainnya. Tapi kalau kita mendesain sesuai dengan firman Tuhan, maka keluarga kita akan senantiasa mengalami suasana sorga. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kemenangan, berkat, kepastian, dan mujizat. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang keluarga Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata kita bukan hanya membangun keluarga, tetapi setiap kita sebetulnya adalah anggota-anggota keluarganya Allah. Nah, kalau saudara lihat dalam 1 Timotius pasal 3, 1 Timotius pasal 3, mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, ini yang kita mau pelajari dan bahas hari ini. 1 Timotius pasal 3, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kalau saudara ingin ambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Bahkan saudara mungkin
mungkin ingin mengambil catatan alat tulis saudara, karena saudara telah menyatakan betapa saudara diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Bahkan sebagian sudah mencatat dalam buku-buku yang jumlahnya sudah tidak sedikit lagi, karena setiap saat dengan setia sudah mencatat program ini, dan sungguh menguatkan iman saudara. Saya memuji Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara melalui program ini. Nah, dalam 1 Timotius pasal 3 ini ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bahwa bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat bahwa Alkitab menggambarkan bagaimana posisi kita sebagai keluarga Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita diselamatkan, kita bukan hanya berbeda agama sekarang dan kita menjadi orang Kristen, tapi saya mau beritahu, waktu kita diselamatkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa yang tidak bisa sekedar digambarkan hanya sebagai agama, tapi yang saya mau jelaskan, waktu kita bertobat dan diselamatkan, kita berubah status dari orang dunia menjadi anak-anak Allah. Nah, apa artinya kita anak-anak Allah? Artinya kita menjadi warga kerajaan sorga. Apa artinya kita menjadi anggota bagian dari keluarga Allah? Nah, pertanyaannya, bagaimana keberadaan kita sebagai keluarga Allah? Dan yang pertama, kalau kita bicara tentang keluarga, maka yang pertama saya pelajari kesiapan untuk selalu bersama. Ketika seorang suami sudah berkeluarga, maka dia tidak bisa seenaknya lagi seperti waktu dia masih bujang, yang bisa pulang seenaknya, bahkan tidak pulang, nginep di rumah teman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita sebut diri kita keluarga, maka yang pertama harus ada, yaitu kesiapan untuk selalu bersama. Jangan membangun keluarga, saudara, kalau nggak punya komitmen untuk bersama. Ada orang pikir keluarga itu hanya untuk nitipin uang sama istri dan anak-anaknya, lalu berkata, ya saya capek, saya mau berlibur sama teman-teman, saya ada urusan sama teman-teman. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jarang sekali dia ada waktu bersama dengan anak-anaknya. Nah, orang seperti ini nggak mengerti apa artinya membangun keluarga yang sebenarnya. Dia pikir keluarga hanya punya anak, lalu punya tempat berteduh, kalau ada masalah bisa pulang, itu saja. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, keluarga itu kesiapan untuk selalu bersama. Kalau kita disebut sebagai keluarga Allah, berarti kita selalu ingin berada di rumah Allah. Itu sebabnya Daud berkata, aku bersuka cita kalau orang katakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Berarti ada kerinduan untuk selalu bersama dengan Kristus. Dan itu bukan hanya itu, tapi kita juga punya kerinduan untuk makin dekat dengan Kristus. Bukan hanya berada di rumahnya untuk menerima firman, menerima kekuatan, tapi juga mau berada dekat dengan Yesus. Dan bukan hanya itu, menjaga pergaulan kita juga bagian dari keluarga Allah. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tegas bilang, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Berarti sebagai orang percaya, kita harus saling menguatkan satu sama lain, yang menghibur. Meskipun ada perbedaan, gereja kita boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, nyanyian di gereja kita boleh berbeda, liturgi di gereja kita boleh berbeda, tapi kita tetap satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang pertama yaitu kesiapan untuk selalu bersama. Yang kedua, keberadaan kita sebagai keluarga Allah yaitu kesiapan untuk korban. Artinya tidak hitung-hitungan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dalam keluarga tidak ada hitung-hitungan. Kenapa ini kakak, ini adik? Nggak bisa adik berkata kepada kakak, saya pinjam sepatunya dulu ya. Oke, per menit atau per setengah jam harganya segini. Nggak ada, karena buat keluarga korban itu adalah bagian dari kenikmatan, bagian dari keseharian, dan juga bagian dari kesukaan bersama, bagian dari kedekatan bersama. Seorang ayah buat sesuatu buat istrinya, seorang ayah buat sesuatu buat anaknya, anak berbuat sesuatu untuk menyenangkan ibunya, dan nggak ada hitung-hitungannya, nggak ada bangkit-bangkit, dulu kan papa pernah buat ini, dulu kan saya pernah buat. Itu saudara, namanya bukan keluarga, itu perusahaan, itu saudara-saudara. Keluarga itu yang pertama siap untuk selalu bersama, siap untuk korban, tidak hitung-hitungan. Dan yang ketiga, kesiapan untuk menyelesaikan tiap-tiap persoalan.
Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala antara adik dan kakak bisa ada masalah. Tapi diakhiri dengan kalimat, ya sudahlah, kita ini kan keluarga, buat apa ribut-ribut. Nah, kalau kita adalah bagian dari keluarga Allah, berarti kita akan hadapi masalah dan berkata, saya kan keluarga Allah. Allah akan menyertai saya, Allah akan menyediakan perkara besar buat saya. Kenapa saya harus takut? Toh saya sebagai keluarganya Allah yang dijamin 100% oleh Allah. Jadi ingat ya, kalau kita bicara tentang keluarga Allah, maka yang pertama kesiapan untuk selalu bersama. Yang kedua kesiapan untuk korban, tidak hitung-hitungan untuk Tuhan. Yang ketiga kesiapan untuk menyelesaikan tiap-tiap persoalan. Karena toh kita ini kan keluarga, keluarganya Allah yang disertai, dibimbing dan diberikan kemenangan. Dan yang keempat, yang terakhir keberadaan sebagai keluarga Allah, yaitu kesiapan untuk saling menopang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita adalah keluarga, maka yang satu lemah, yang satu menghibur. Kenapa sih kamu? Kemana lagi kamu lari kecuali kepada keluarga sendiri? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita adalah keluarga Allah, mari kita saling menopang. Ada yang lemah, kita kuatkan. Dan pada saat kita lemah, kita nggak usah bergantung pada manusia. Ada Kristus sebagai Bapa yang baik, sebagai yang sulung di antara banyak saudara, kata Alkitab, yang akan menopang kita, menguatkan kita, menyertai langkah kita, sehingga tidak perlu kita takut. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, hidup Kristen bukan sekedar persoalan sebuah agama, tapi hidup Kristen adalah persoalan status. Bagaimana kita bukan lagi orang dunia, tapi kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Apa artinya kita diangkat sebagai anak Allah? Artinya kita adalah bagian dari kerajaan sorga, bagian dari keluarga ilahi. Karena itu mari kita selalu siap untuk bersama, siap untuk korban tidak hitung-hitungan, siap untuk menyelesaikan tiap-tiap persoalan dengan iman, dengan kepastian bahwa tidak pernah Allah mengecewakan dan meninggalkan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kesiapan untuk saling menopang, sehingga makin hari kita makin bertambah teguh dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang menghadapi masa-masa sukar, bahkan mereka yang butuh damai sejahtera, kekuatan dan mujizat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, bahwa mereka untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadikan kami anggota-anggota keluarga Allah yang berjalan dalam kebenaran, yang berjalan dalam firman Tuhan, yang berjalan senantiasa dalam terang Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bahwa di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.